ketika pertemuan pertama nilai gula darahnya itu di atas 300, tapi pas terakhir itu udah 195 tuh. Nah, setelah sampai di dokter spesialis anak, ternyata nggak bisa langsung terapi. Hampir aja tuh dia diamputasi, tapi untungnya setelah ketemu kita nih, alhamdulillah nggak sampai amputasi. Gimana nih Kak? Jadi selama visit seminggu ini di hari Senin kita kemana aja ya? Oke, di hari Senin kita ada mengunjungi pasien Pak, namanya Pak Abdurrahman. Beliau ini memang pasien lansia gitu ya. Nah, itu pertemuan terakhir di pertemuan ke-8. Nah, di sana ada yang mendampingi beliau pada saat itu, yaitu anaknya. Nah, terus untuk progres lukanya itu sudah ada mengalami perbaikan, dibuktikan dengan lukanya sudah mulai menutup, kemudian gula darahnya juga sudah stabil. Ketika pertemuan pertama nilai gula darahnya itu di atas 300, tapi pas terakhir itu udah 195 tuh. Nah, itu ada perubahan di Pak Abdurrahman. Nah, kemudian dari istrinya juga dia mengatakan sangat bersyukur dengan bantuan kita. Kita juga supportkan ke beliau itu sendal dekubitus. Nah, Pak Abdurrahmannya sendiri mengatakan bahwa sendal yang digunakan itu sangat bermanfaat bagi beliau. Katanya beliau kesemutannya hilang, sakit-sakit di kaki, di badan juga hilang. Bahkan nggak cuman progres lukanya, tapi malah justru keluhan-keluhan yang lain juga hilang gitu. Jadi dia sangat-sangat bersyukur tuh dari Bapak Abdurrahmannya juga, dari istrinya juga. Nah, itu sih selama kurang lebih di hari Senin. Hari selanjutnya kita ke mana tuh visit? Rabu. Ke hari Rabu itu kita ke rumah sakit UI. Jadi memang Zalfa ini sebelumnya kita ke puskesmas dulu tuh waktu itu terakhir. Nah, di puskesmas saya kira nih dapat rujukan langsung ke RSUI. Ternyata nggak bisa, harus bertahap karena menggunakan jaminan sih memang. Nah, itu dirujuk ke rumah sakit ASA di Depok untuk konsul ke dokter spesialis anak. Nah, setelah sampai di dokter spesialis anak, dikira saya nih bisa langsung terapi gitu untuk Zalfa. Tapi setelah sampai sana ternyata nggak bisa langsung terapi. Menurut dokter spesialis anak harus ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Supaya kenapa? Supaya penanganan anak Zalfa ini tepat dan memang benar gitu, akurat. Nah, menurut beliau dari dokter tersebut di salah satu rumah sakit di Depok, 3 bulan itu Zalfa sebetulnya ada perubahan, seperti bisa angkat tangannya, terus juga bisa diajak komunikasi. Itu menurut beliau, tapi dengan satu syarat, harus CT scan dulu. Karena rumah sakit tersebut adalah tipe C, jadi nggak bisa langsung. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit lebih besar gitu ya. Oke, hari ini kita mau ke salah satu rumah sakit di Depok. Jadi memang pasien Zalfa ini rencananya mau konsul dengan dokter neurologi. Jadi kita ikutin terus ya. Oke, hari ini kita sudah memiliki jadwal ya untuk poli dokter neurologi anak. Jadi memang perjanjian itu nanti dikirimkan via WhatsApp, kemungkinan di hari Kamis ini. Kita tunggu ya nanti untuk anak Zalfa ini. Nah, di rumah sakit tersebut ternyata harus daftar melalui online. Sementara BPJS dari Zalfa ini mati. Akhirnya kita ke kantor BPJS yang di cabang Depok. Nah, di sana kita urusin semuanya sampai bisa di aplikasi juga. Kita urusin semuanya dan alhamdulillah sih lancar ya. Terus juga sudah aktif, semua keluarga juga sudah bisa di aplikasi tersebut. Akhirnya supaya lebih memudahkan. Nah, rencananya nanti Zalfa itu akan konsul lagi ke dokter neurologi
apakah memang perlu CT scan atau enggak itu di hari Kamis tanggal 9 April. Memang harus ditahu dulu nih akar permasalahan dari Zalfa tuh apa. Kalau memang istilahnya kalau misalnya perkembangannya atau otak daya ingat semuanya itu bagus, itu baru boleh untuk fisioterapi. Nah, ibunya Zalfa juga sangat bersyukur gitu. Dikira saya sama beliau adalah yang bisa aktif itu cuma Zalfa, dan alhamdulillah bisa aktif semua keluarga. Jadi ketika keluarga itu ada kondisi emergensi atau darurat, dia bisa langsung buka aja kafenya beliau. Jadi bisa langsung ke fase pertama, kemudian kalau memang ada sesuatu hal bisa langsung ke fase selanjutnya gitu ya di rumah sakit yang dituju gitu. Nah, beliau sangat bersyukur gitu dengan hal itu. Nah, di situ dia merasa terbantu gitu. Set kata dia sih ya. Terus tadi abis itu kita kemana lagi ya? Nah, untuk hari ini nih hari Kamis ya, kita ada kunjungan ke salah satu pasien anak, pasien Aldrian. Dia memang memiliki luka abses di grade 2 gitu ya. Nah, dia hampir aja tuh dia diamputasi, tapi untungnya setelah ketemu kita nih, alhamdulillah nggak sampai amputasi. Dan sekarang tuh harusnya kan kelingkingnya ya, dia tuh harusnya diamputasi tuh. Untungnya kita cepat ketemu sama dia, terus ditanganin dengan tepat. Nah, sekarang sih ada perubahan ya, walaupun memang demamnya masih ada nih saat ini. Tadi sih ditemenin sama ibunya. Ibunya cerita kenapa dia bisa begitu, karena main banjir-banjiran ternyata. Nah, makanya lukanya tuh infeksi. Nah, kita udah kasih edukasi ke ibu, ke anaknya untuk konsumsi obat supaya demamnya berkurang, jadi nggak mempengaruhi si lukanya. Nanti mungkin 2 hari lagi kita akan visit kembali gitu. Iya. Oke deh, nanti kita infoin lagi kali ya, Kak. Siap-siap, oke.